Bismillahirrahmanirrahim. Al-huznu utawi susah ala fuqdanit ta'ati ing atase sepine taat bidammil fa'i kelawan den dhammah fa'i wa kasriha lan den kasrah fa ay adami wujudiha tegese ora anane wujude taat fil hali ing dalem saknalika ma'a adamin nuhudi ing dalem sertane ora anane gumregah ilaiha maring taat fil mustaqbali ing dalem mangsa kang den adepi iku min alamatil ightirari setengah sangking pira-pira tondo-tondone kabujuk ayat ta'wili tegese gantungake alama ing atase barang la haqiqata kang ora ana kenyataan iku maujud lahu kedue ma wa hadza utawi iki khuzn huwa ya hadza iku al khuznu susah al kadzibu kang goroh alladzi kang yakunu kang ono iku ma'ahu sertane alladzi apa al buka'u nangis al kadzibu kang goroh kama kaya keterangan kila kang den dawuhake apa ma kam min ainin pirang-pirang meripat jariyatin kang brebes wa qalbun hali utawi ati iku qosin atos wa huwa hali utawi man iku amanang rasa aman sapa man makrallahi ing siksane Allah al khafiyya kang samar haitsu manaahu ing dalem sekirane nyegah sapa Allah ing man ma ing barang yanfa'uhu kang manfaati apa ma hu ing man wa a'tahu lan paring sapa Allah ing man ma ing barang yaghtaru kang dadi kabujuk sapa man bihi kelawan ma minal khuzni nyatane saking susah wal bukai lan nangis fa innahu mongko temen setuhune man iku qad yastahsinu temen-temen ngerasa bagus sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono susah halahu ing tingkai man yaitu halin janjeni apa nafsuhu nafsune man syai'an ing suwiji-wiji ammal huznu anapun utawi susah as-sadiqu kang temen kang bener wa huwa utawi al-khuzn iku alladzi kang yub'itsu kang bangkitake apa alladzi ala taati ing atase pira-pira taat wa yakunu lan ono iku ma'ahu ing dalem sertane khuzn apa al-buka'u nangis as-sadiqu kang temen fa huwa mongko utawi khuznus sadiq iku min maqamatis salikina setengah sangking pira-pira makome pira-pira wong kang ngambah dalan qala dawuh sapa Abu Ali Ad-Daqaqi Abu Ali Ad-Daqaq sahibul khuzni utawi wong kang anduweni rasa susah iku yaqta'u nglewati sapa sahibul khuzni min tariqillahi sangking dalane Allah fi syahrin ing dalem saulan ma ing barang la yaqta'uhu kang ora bisa nglewati ing dalan min faqti khuznihi sangking sepine susaiman fi sinina ing dalem pira-pira taun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-husnu ala fuqdanit ta'ati
rasa sedih atau kesedihan terhadap ketidakmampuan untuk berbuat taat, yakni ketika seseorang merasa sedih karena dia tidak bisa melakukan taat. Taat dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi seseorang yang tidak bisa melakukan taat, entah itu dalam artian melakukan perintah seperti melakukan ibadah-ibadah, terutama sholat dan yang lain sebagainya, ataupun tidak bisa melakukan taat dalam artian tidak bisa menjauhi larangan-larangan Allah, atau dengan kata lain melakukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Orang yang merasa sedih karena tidak bisa melakukan taat semacam ini, ma'ada min nuhudi ilaiha, tetapi tidak disertai dengan semangat untuk bangkit untuk melakukan taat itu sendiri. Jadi ketika dia merasa sedih karena tidak bisa melakukan taat, tetapi tidak disertai keinginan kuat untuk melakukan taat, maka ini min alamatil ightiror. Maka keadaan seperti ini ya, adalah keadaan yang penuh dengan tipuan. Atau seseorang yang mengalami keadaan demikian, ini seseorang tersebut ini adalah tertipu. Jadi ketika seseorang merasa sedih karena tidak bisa taat, kemudian tidak disertai dengan keinginan kuat untuk bangkit melakukan ketaatan, maka ini orang tersebut telah tertipu. Tertipu oleh apa? Tertipu oleh nafsunya sendiri. Maka rasa sedih yang muncul dalam diri seseorang yang tidak bisa melakukan taat itu karena didorong, ya. Umumnya karena didorong, rasa sedih itu umumnya karena didorong, ya, tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga demikian. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa merasa sedih dengan berbagai macam hal atau alasan. Entah itu karena ekonomi, entah itu karena kesehatan, karena lingkungan dan lain sebagainya. Di mana rasa sedih yang muncul ini biasanya ya, dikarenakan karena apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan ini tidak bisa tercapai. Jika kesedihan ini berlarut-larut atau kesedihan ini sangat mendalam, ini biasanya disertai dengan tangisan. Maka jika yang dimaksud adalah kesedihan sebagaimana tadi yang dijelaskan, sedih tidak bisa melakukan taat tetapi tanpa dibarengi dengan keinginan untuk melakukan taat, maka kesedihan ini adalah kesedihan yang palsu. Jikapun dia sampai menangis, maka tangisnya pun ini pun juga tangis yang palsu. Maka digambarkan seseorang yang walaupun menangis sampai bercucuran, berurai air mata sangat deras sekali, tetapi hatinya masih keras, ini tandanya tangisnya adalah tangis yang palsu. Mengapa demikian? Karena seseorang yang merasa sedih bahkan sampai menangis, jika kita sebagai pengamal wahidiyah nek mujadah sampai nangis tenanan, tetapi hatinya masih keras, masih senantiasa berbuat dosa maksiat,
tampaknya seakan-akan ahli mujahadah tapi tidak bisa meninggalkan dosa-dosa maksiat. Tampaknya kalau mujahadah menangis tetapi untuk melakukan perintah-perintah Allah sulit untuk taat. Ini bisa dikatakan secara samar dia masih belum takut terhadap ancaman atau siksa-siksa Allah. Seseorang ini ya harus ditakut-takuti ya, sebagai orang awam atau sebagai anak kecil ini terhadap perintah ini seringkali harus ditakut-takuti terlebih dahulu. Maka Allah dalam berbagai kesempatan untuk mentarbiyah kita sebagai hambanya ini sering menggunakan bahasa-bahasa ancaman jika kita tidak bisa taat kepada Allah, diancam siksa neraka dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang sedih tidak bisa melakukan taat, seakan-akan dia takut terhadap ancaman Allah, tetapi kenyataannya tidak disertai dengan keinginan untuk bangkit melakukan taat, sehingga hatinya terus keras. Ini tandanya dia tertipu, dan bisa dikatakan dia walaupun secara samar dia tidak takut akan ancaman Allah. Maka seperti orang yang mengatakan takut terhadap harimau. Orang yang takut terhadap harimau walaupun dia mengatakan takut dengan sungguh-sungguh, dengan tubuh yang bergetar, suara yang bergetar, bahkan dia sampai menangis. Tetapi jika kemudian dia tidak berusaha untuk menjauhi harimau tersebut, ya, berarti ini rasa takutnya adalah rasa takut yang palsu. Atau jika orang mengaku dia siang-siang di tengah lapangan padahal di sampingnya ada pohon, kemudian dia mengatakan, wah saya kepanasan, tetapi dia tidak segera beranjak untuk berteduh, ya, maka pengakuannya kepanasan ini, ya, ini adalah palsu. Orang yang mengaku lapar, saya kelaparan, minta uang, kalau minta ya tenanan seakan-akan, tetapi setelah diberi uang ternyata uangnya tidak digunakan untuk membeli makanan, tetapi justru untuk ya membeli mainan, bermain-main, bersenang-senang dan lain sebagainya. Ini ya, dikatakan bisa digambarkan ya, berarti keinginannya tadi adalah palsu. Maka sekali lagi seseorang yang merasa takut bahkan sampai menangis, tetapi kemudian dia tidak memiliki keinginan kuat untuk taat, untuk fafiru ilallah, maka kesedihan dan tangisnya ini adalah tangis yang palsu. Lalu bagaimana kesedihan karena tidak melakukan taat yang benar, yang baik? Kesedihan karena tidak melakukan taat yang benar adalah ketika sedihnya ini tadi dibarengi dengan keinginan kuat untuk melakukan taat, dibarengi dengan semangat untuk melakukan taat. Ketika dia merasa sedih dan menangis, dia berusaha untuk betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka para hadirin hadirat, bagaimana kita sebagai pengamal wahidiyah di dalam mujahadah kita, ketika kita menangis ini apakah disertai dengan keinginan kuat untuk ya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, atau justru ini kita saling mengingatkan, atau justru mujahadah kita, tangis kita di dalam mujahadah ini kita jadikan alasan, kita jadikan pelindung terhadap dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang akan kita lakukan, para hadirin hadirat. Ini bahayanya kita terpleset dalam mujahadah kita. Ibarat kata saya punya sabun cuci, maka ya saya tak main kotor-kotor saja tidak apa-apa. Nanti saya tak mandi, baju saya cuci dengan sabun, toh saya punya sabun pencucinya.
Nah, ini kita jangan sampai terjebak dalam keadaan yang demikian pada para pengamal wahidiyah. Kita diberi nikmat oleh Allah, yakni berupa dapat mengamalkan sholawat wahidiyah. Kita dibimbing Mbah Yai Majid, Kanjeng Romai Latif, diajari bagaimana mengamalkan sholawat wahidiyah, memohon ampunan kepada Allah, memohon syafaat kepada Rasulullah. Ini merupakan doa sholawat yang luar biasa para hadirin. Tetapi jangan sampai kemudian kita sombong para hadirin hadirat. Jangan sampai kemudian kita mentang-mentang sudah kenal wahidiyah, alat untuk berdoa memohon ampunan kepada Allah dan syafaat kepada Rasulullah, kita kemudian ngenteng nih dosa-dosa para hadirin hadirat. Jangan sampai mujadah kita jadikan semacam jaminan terhadap perbuatan dosa-dosa kita. Kita tahu kita akan melakukan dosa, tetapi hati kecil kita memiliki perasaan, saya sudah kenal wahidiyah, nanti saya tak melakukan dosa dulu nggak apa-apa. Nanti saya tak mohon syafaat Kanjeng Nabi untuk dimohonkan maaf dosa-dosa saya. Ini jangan sampai demikian para hadirin. Ini jangan sampai kemurahan dari Allah. Ya, kemurahan dari Allah, kasih sayang Kanjeng Nabi melalui syafaat-syafaat beliau, ini kita salah gunakan para hadirin hadirat. Maka sini didawuhkan oleh Abu Ali Ad-Daqaiq, digambarkan seseorang yang berjalan dalam perjalanannya menuju Allah dalam keadaan sedih, disertai dengan rasa sedih. Ini digambarkan jika orang melakukan perjalanannya menuju Allah dengan rasa sedih, dijalani selama 1 bulan, ini jika dia berjalan kepada Allah tanpa disertai dengan rasa sedih, ini bisa dilakukan selama bertahun-tahun. Artinya apa? Artinya rasa sedih yang sungguh-sungguh disertai dengan keinginan untuk berbuat taat, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Ini bisa mempercepat perjalanan kita kepada Allah para hadirin. Digambarkan seseorang yang sebulan berjalan dengan disertai rasa sedih menuju kepada Allah, ini jika dilakukan tanpa rasa sedih, ini bisa dilakukan bertahun-tahun, bisa dilakukan bertahun-tahun. Sehingga disinilah di antara rahasia di dalam rangkaian doa sholawat wahidiyah, kita bukan hanya oleh Mbah Yai Majid diajak memohon untuk kesadaran kepada Allah, tetapi terlebih dahulu kita diajak untuk menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita. Jika saya menggambarkan dosa-dosa kita ini ibarat beban-beban, maka jika kita berjalan dalam sebuah perjalanan dengan membawa beban yang terlalu berat, terlalu banyak, maka akan memperlambat perjalanan kita berhadir. Tetapi jika kita bisa melepaskan beban-beban tersebut, barang bawaan tersebut, sehingga kita bisa berjalan dengan ringan, maka perjalanan kita akan semakin cepat. Itulah mengapa digambarkan seseorang yang berjalan menuju Allah dengan disertai rasa sedih, dan ini dilakukan 1 bulan, maka ini jika dilakukan tanpa rasa sedih, ini bisa bertahun-tahun. Karena apa? Karena begitu beratnya barang bawaan atau dosa-dosa ini tadi, sehingga memperberat langkah-langkah kakinya. Kalau hanya terlambat beberapa tahun dibanding 1 bulan, tetapi tetap sampai, itu masih mending para hadirin hadirat. Tetapi bagaimana jika dosa ini terlalu berat sampai menjadikan kita tidak bisa bergerak untuk fafiru ilallah, sehingga kita tidak bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Itulah beliau Kanjeng Romai Latif sering mengajak kita dalam berbagai kesempatan mujadah. Mari kita merasa
banyak dosa, memohon ampun kepada Allah dengan disertai merasa banyak dosa, kita bayangkan dosa kita segunung an-an ngembleki awak kita, Kanjeng Rama sering demikian. Maka kita bayangkan bagaimana jika beban dosa kita itu segunung yang menimpa kita. Jangankan untuk bergerak para hadirin hadirat, untuk bernafas saja sudah tidak mungkin para hadirin hadirat. Maka sekali lagi mari kita berusaha dalam setiap kesempatan, khususnya mujadah kita. Ketika kita menangis, ini kita juga memohon agar disertai dengan kekuatan himmah untuk bangkit lebih taat kepada Allah para hadirin. Akan tetapi jika kita merasa masih jauh, masih belum dapat melakukan ketaatan ini, jangan kemudian kita putus asa, kemudian kita tidak mau mujadah, tidak mau menyesali dosa kita, tidak mau merasa sedih atas kemaksiatan kita, tetapi kita harus tetap berusaha untuk menangis. Jika kita tidak bisa menangis, maka tangiskanlah para hadirin. Maka ketika kita bermujadah, bahkan bisa diberi menangis. Ketika mujadah diberi menangis, ini sesungguhnya mujadah dan tangis kita ini perlu dibujadai dan ditangisi lagi para hadirin. Sebagaimana dawuh, ya, tobat kita ini perlu ditobati lagi para hadirin hadirat. Karena di dalam tobat kita ini masih banyak menyimpan dosa-dosa, maka tobat kita ini perlu ditobati lagi para hadirin. Karena barangkali dengan tobat yang ditobati lagi, ini tadi kesalahannya akan sedikit berkurang, maka ditobati lagi, terus demikian para hadirin. Sampai tobat kita itu murni para hadirin. Apakah bisa tobat murni? Wallahu a'lam. Kalau toh tidak bisa dalam waktu yang singkat, maka sepanjang hidup kita jangan sampai tidak pernah berusaha untuk tobat kepada Allah para hadirin. Demikian pula dalam mujadah kita para hadirin. Mari sekali lagi kita jangan sombong dengan mengenal wahid ini, jangan sombong. Mari dalam setiap mujadah kita juga menyadari sungguh mujadah kami, rasa sesal, penyesalan kami ini semua penuh dengan penyesalan ya Allah. Mari kita akui para hadirin. Maka mari kita memujadai mujadah kita, menangisi tangis kita, agar supaya kepalsuan-kepalsuan yang ada di dalamnya ini dikurangi oleh Allah. Setelah Allah mengurangi kepalsuannya, kita sesali lagi, kita tangisi lagi kepalsuan tersebut, sehingga Allah mengurangi sehingga kepalsuannya berkurang. Yang sebelum kenal wahidiyah ini berubah drastis, banyak sekali hal-hal yang ditinggalkan. Yang sebelum mengamalkan wahidiyah sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah, males sholat dan lain sebagainya. Setelah mengamalkan wahidiyah, ya walaupun masih jauh dari sempurna, tetapi diberi peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Sementara ya terkadang bahkan tidak sedikit pengamal yang sudah lama mengamalkan wahidiyah, bahkan sejak kecil, sejak lahir, sejak orang tua mengamalkan wahidiyah, bertahun-tahun mengamalkan wahidiyah, tapi tetap saja sulit untuk taat kepada Allah para hadirin. Masih saja ya, abot melakukan ya, perintah-perintah Allah dan enteng melakukan larangan-larangan Allah. Ini tandanya semua penuh kepalsuan, mujadah kita penuh kepalsuan, tangis kita penuh kepalsuan, termasuk pada pagi hari ini semua penuh kepalsuan para hadirin. Tetapi sekali lagi jangan putus asa para hadirin hadirat. Justru dengan kita menyadari mujadah dan tangis kita penuh kepalsuan ini, kita harus lebih tenanan dalam mujadah, dalam menangis para hadirin. Maka para hadirin hadirat, seseorang yang bersedih, seseorang yang menangis karena tidak bisa taat,
Ini yang lebih penting, ini bukanlah keluarnya air mata para hadirin. Keluarnya air mata ini adalah bentuk refleksi ya biologis. Orang yang sedih ini umumnya mengeluarkan air mata, secara emosional mengeluarkan air mata. Tetapi yang paling penting ini bukan mengeluarkan air matanya, tetapi rasa sedih yang mendalam di dalam hatinya, sehingga bisa meningkatkan himmahnya untuk lebih meningkat taat kepada Allah Subhanahu. Karena terkadang ada seseorang yang memang ya secara biologis, secara pribadi ini walaupun mujadah disertai dengan rasa sesal yang sedemikian rupa, ini sulit mengeluarkan air mata. Tidak jarang ada pengamal yang menemui saya mengatakan, kula niki mujadah tapi sulit menangis, tapi kula nggih seneng mujadah, terus mujadah. Saya katakan, diterus nih mujadahnya. Walaupun belum bisa menangis, belum bisa mengeluarkan air mata, tidak apa-apa. Karena hakikatnya menangis atau menangis secara maknawi itu adalah rasa sedih di dalam hati yang kemudian memunculkan himmah untuk meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Maka para hadirin hadirat pengamal wahidiyah, mari kita ingat-ingat lagi para hadirin hadirat, bagaimana pengakuan kita ngaku derek makmum Mbah Yai Majid, ngaku makmum kepada Kanjeng Rama Ilatif para hadirin hadirat. Seakan-akan kita koyok tenanan-tenanan, ngaku derek dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah kita menjalankan bimbingan-bimbingan tarbiyah beliau, perintah beliau, atau kita justru menjauhi perintah-perintah beliau para hadirin? Bagaimana selama khususnya ketika beliau masih berada di tengah-tengah kita, ketika Mbah Yai Majid masih sugeng, ketika Kanjeng Rama masih sugeng, kita seakan-akan kalau sowan, sungkem, koyok-koyok, tenanan, menangis, bahkan tersungkur. Tetapi bagaimana kenyataannya para hadirin hadirat? Ketaatan kita ini adalah ketaatan yang betul-betul ataukah kepalsuan para hadirin hadirat? Seberapapun kita mengaku makmum kepada beliau, seberapapun kita seakan-akan setiap beliau miyos pengajian mujadah di mana kita ikut, kita nderek, tetapi jika kemudian kita tidak menjalankan dawuh-dawuh beliau, maka semua palsu para hadirin hadirat. Walaupun kita mengaku mencintai beliau, makmum kepada beliau, taat kepada beliau, sami'na wa ata'na kepada beliau, kita mengaku demikian, tetapi jika larangan-larangannya kita tabrak, kita semua palsu para hadirin hadirat. Di mana di antara yang beliau dawuhkan, beliau Mbah Yai Majid mendawuhkan pengamal wahidiyah mujadah mulai dari yaumiyah, usbu'iyah, syahriyah, ya, rubu'u sanah, nisu sanah, mujadah kubro. Ini supaya dilaksanakan. Tetapi bagaimana kenyataannya para hadirin hadirat? Bagaimana mujadah yaumiyah kita para hadirin hadirat? Bagaimana mujadah usbu'iyah kita para hadirin hadirat? Beliau Kanjeng Rama Ilatif sering mendorong kita, memotivasi kita pengamal wahidiyah jika ada waktu, kesempatan, kekuatan supaya mempeng riyadhah, bahkan ngebleng. Tetapi kenyataannya walaupun kita banyak waktu yang longgar, kesehatan diberi kuat, tetapi ya nikmat tersebut kita tidak gunakan untuk riyadhah, justru kita gunakan untuk senang-senang maksiat kepada Allah para hadirin hadirat. Maka jika ini terjadi, pengakuan kita makmum kepada beliau semua palsu para hadirin hadirat. Lalu bagaimana jika kepalsuan kita ini kemudian menjadikan beliau tidak mau mengakui kita sebagai murid beliau para hadirin hadirat? Ketika di yaumil akhir nanti kita ngantri ndusel
pengen sowan kepada Rasulullah, mengaku kepada malaikat, ya malaikat, saya santrinya Mbah Majid, saya santrinya Kanjeng Romoil Latif. Ternyata kita tidak ada di dalam daftar santri beliau, para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, mujadah kita perlu kita mujadahi lagi, para hadirin hadirat. Tangis kita perlu kita tangisi lagi, para hadirin. Tobat kita perlu kita tobati lagi. Demikian seterusnya sampai tangis kita, mujadah kita dan tobat kita diterima oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengaku, menyadari ketaatan kita, makmum kita kepada Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romoil Latif ini semua penuh dengan kepalsuan, para hadirin hadirat. Tetapi mari kita matur Mbah Yai Majid, Kanjeng Romoil Latif, walaupun kami penuh dengan kepalsuan, tetapi ikut sertakan kami dalam rombongan barisan panjenengan, walaupun ada di barisan yang paling belakang. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin ya fi'al umami wal ali waj'alil anama musrin bil wahidiyati li rabbil ya Rabbana fir yasrif tawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhil mujahadah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil ballah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil ballah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, demikian pembahasan kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini panjenengan diberi meningkat himmahnya, diberi meningkat semangatnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ini merupakan barokah dari kitab Al-Hikam. Ini merupakan barokah dari beliau Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Jika panjenengan selama mengikuti pengajian Al-Hikam diberi meningkat kesadaran kepada Allah, maka alhamdulillah, hal tersebut merupakan barokah dari mujahadah sholawat wahidiyah, barokah yang disambungkan, disalurkan oleh Allah dari Mbah Yai Majid, dari Kanjeng Romoil Latif kepada kita para hadirin. Akan tetapi jika dalam pengajian Al-Hikam ini panjenengan justru merasakan kebingungan, semakin jauh dari Allah dan Rasulullah, ini merupakan kebodohan saya para hadirin hadirat. Karena ketidakmampuan saya di dalam menyampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan bukannya menjadi perantara panjenengan, tapi justru menjadi hijab panjenengan kepada Allah, hijab panjenengan kepada Rasulullah. Maka untuk itu para hadirin hadirat, atas semua kesalahan-kesalahan tersebut selama 1 tahun ini, khususnya dalam pengajian Al-Hikam Ahad pagi, saya mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan saya kepada panjenengan. Ya semoga kesalahan kita diampuni oleh Allah, ditingkatkan kesadaran kita kepada Allah, kita diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk menjalani ibadah selama bulan suci Ramadan dengan yang sebaik-baiknya, dan kita segera dipertemukan kembali nanti dalam pengajian Al-Hikam pada kesempatan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, mari sekali lagi kita introspeksi diri, mujahadah kita, tangis kita,
Mari kita mengaku ini semua penuh dengan kepalsuan. Karena kenyataannya ya banyak sekali kita menangis, banyak sekali kita bermujadah, tetapi kenyataannya kita masih sulit untuk taat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian para hadirin hadirat, jangan putus asa, apalagi sampai meninggalkan mujadah-mujadah kita. Karena dalam pembahasan Al-Hikam yang lain didawuhkan, ya, didawuhkan bahwasanya zikir ini adalah atau ingat kepada Allah ini adalah alat atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan sampai ditinggalkan para hadirin. Walaupun di dalam zikir kita ini masih disertai dengan kelupaan para hadirin. Kita mujadah, kita sholat, tetapi hati dan pikiran kita ini melalang buana ke sana ke sini. Tetapi meskipun demikian, mari kita teruskan ya, zikir kita, mujadah kita, sholat kita. Karena dengan kita istiqomah untuk berzikir walaupun dalam keadaan lupa, Allah akan meningkatkan zikir dalam keadaan lupa ini menjadi zikir dalam keadaan ingat. Demikian pun Allah, jika kita terus istiqomah, Allah akan meningkatkan dari zikir yang ingat, zikir yang sekedar ingat kepada lafalnya Allah saja, ingat kepada namanya Rasulullah saja, ditingkatkan menjadi zikir, mujahadah, sholat dalam keadaan hadir para hadirin hadirat. Ketika sholat kita diberi bisa hadir menghadap kepada Rasulullah, kepada Allah. Ketika mujahadah kita bisa diberi hadir menghadap kepada Rasulullah, menghadap kepada Mbah Yai Majid dan Kanjeng Romo Latif. Bahkan jika kita terus istiqomah dalam keadaan demikian, kita oleh Allah akan diberi bisa berzikir dalam keadaan fana, hilang, sehingga kita bisa berzikir dalam keadaan lillah dan billah barahanya. Maka sekali lagi, mari walaupun kita menyadari semua ini penuh dengan kepalsuan-kepalsuan, tetapi kita harus tetap berusaha dan istiqomah para hadirin. Karena ada seorang sahabat pada zaman Rasulullah matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ibadah-ibadah saya ya Rasulullah? Saya ya secara lahiriah makmum di belakang panjenengan sholat, tetapi saya merasa semua ini masih penuh dengan kepalsuan ya Rasulullah. Apakah sholat saya, ibadah saya ini diterima oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab kepada sahabat tersebut, ketahuilah bahwa Allah melihat usaha-usahamu wahai sahabat. Sehingga ya, walaupun kita merasa semua ini penuh dengan kepalsuan-kepalsuan, tetapi bagaimana niat dan ya, himmah kita dalam melakukan ketaatan-ketaatan tersebut para hadirin. Demikian pula adab kita kepada Kanjeng Romo Latif, kepada Mbah Yai Majid para hadirin. Beliau perso, beliau tahu, bahkan ketika beliau masih sugeng, beliau tahu kita adalah murid yang penuh dengan kepalsuan para hadirin. Terlebih lagi sekarang ketika beliau ya, ditunjukkan oleh Allah setiap pengamal wahidiyah, ya semua ditunjukkan mana yang sungguh-sungguh, mana yang palsu, mana yang malas, semua ditunjukkan oleh Allah para hadirin. Tetapi beliau juga melihat, beliau juga menilai mana pengamal yang bersungguh-sungguh walaupun masih dengan kepalsuan, tapi jika bersungguh-sungguh insya Allah tetap dalam jangkungan beliau para hadirin. Seperti anak sekolah para hadirin hadirat, seperti anak sekolah. Anak sekolah itu guru, seorang guru melihat anak didiknya tidak bisa mengerjakan soal, nilainya jelek, nilainya 3, 2, bahkan 0. Tapi seorang guru itu jika melihat anak itu tadi bersungguh-sungguh dalam mengerjakan, guru tersebut akan memperhatikan dia para hadirin hadirat. Tetapi sebaliknya, guru juga tahu mana anak sekolah yang seakan-akan dapat nilai baik tapi semuanya nyontek para hadirin hadirat.
Untuk itu mari walaupun kita menyadari semua kita masih sulit untuk taat kepada Allah, tetapi jika kita sungguh-sungguh walaupun nilai kita nol para hadirin hadirat, kita tetap mendapatkan kasih sayang bimbingan dari beliau para hadirin hadirat. Untuk itu mari kita tata adab lahiriah terutama batiniyah kita para hadirin hadirat. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak merasa berdosa. Jangan sampai ada di antara kita pengamal wahidiyah merasa seakan-akan yang paling taat kepada Mbah Yai Majid para hadirin hadirat. Jangan ada di antara kita yang merasa seakan-akan yang paling taat kepada Kanjeng Romo Latif selain diri kita. Ini tidak ada yang taat. Jangan sampai para hadirin hadirat. Karena jika dibuka semua para hadirin hadirat, apa yang kita lakukan, ketaatan kita ini hanya pengaku-akuan kita saja. Sesungguhnya penuh dengan kepalsuan para hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamadin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahluh salli wa salli wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجات بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك ووسع كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقف ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقف ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام
وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك انظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله ضلت وضلت خلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله فلا عليك بعد ضلت وضلت خلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله فلا عليك بعد ضلت وضلت خلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواحدية يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا رب يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا رب يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا رب اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك
فيما خلقت وهذه البلة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك وبجاه سيدنا محمد وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Mari nida. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
keberangkatan pengajian Al-Hikam Ahad pagi. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa bina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal khawti hadza zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.